Jadi untuk chapter ini kita akan belajar, kalau kamu masih ingat, kita akan belajar macam mana kalau kita tengok di cermin, apa yang kita akan nampak. Macam mana image itu boleh form, macam mana kita boleh nampak diri kita daripada cermin. Jadi dalam chapter ini kita akan berbincang dengan lebih details. Okay, so formations of an image, kamu tengok nota. Formation of an image by ada 3 types. Image boleh kena form menggunakan 3 jenis mirror ataupun lens. First kali kita panggil as hand mirrors. Ini mirrors yang kita guna untuk tengok muka kita. Second, formation of image by apa? Lens. Convex. No, lens. Lens, yes. By lens. Untuk lens, dia ada 2 jenis lens. Apa jenis dia? Convex and concave. Kan? Convex and concave. Apa beza antara 2 lens ini? Ini kamu tahu kan, plane mirror adalah cermin yang kita pakai setiap hari, yes. Tapi for convex and concave, dia punya cermin, convex dia curve outwards. Dia macam ni, curve outwards. Tapi for concave dia, yes, inwards. Dia macam ni. Ini cermin biasa. Jadi untuk image ketiga-tiga nih dia berlainan, dia ada karakteristik dia sendiri depending on the type of mirror or the lens. Jadi first kali yang kita akan masuk is plane mirrors. Cermin yang kita tengok setiap hari. Macam mana kita boleh nampak diri kita sendiri? For this one is by the reflections of light. Mesti ada lampu cahaya. Reflection of light baru terhasil kita punya image di dalam cermin. Oke, jadi karakteristik untuk image yang form, karakteristik dia apa? Firstly, kalau kita tengok berhadapan, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak same size, kan? Same size of image. Sama size. Dia tidak akan tiba-tiba kita punya badan tiba-tiba jadi 2 kali ganda besar. Tidak. Dia same size image, apa lagi? Virtual. Apa tuh virtual? Virtual tuh maksud dia kalau kita pegang pun kita tidak akan dapat rasa image itu sebab dia bukan true object. Virtual maksud dia cuma reflection saja, kan? Upright, apa tuh upright? Position yang bawah. Yes, kalau kita nampak mata kita di atas, tuna image pun mata dia di atas juga sama level, kan? Okay, good. And then next, laterally inverted. Apa maksud dia? Kalau ada reflection dia terbalik. Yes. Contoh kalau kita angkat tangan kiri kita, image kita tangan kanan. Yes, itu maksud dia inverted, terbalik image dia. Okay, and last kali distance of image. Image adalah sama dengan distance of object. Jadi kalau cikgu berdiri di sini ada mirror di depan, jarak antara mirror tuh dengan gambar image cikgu dekat sana dengan cikgu dekat sini adalah sama. Oke? Paham nggak? So far? Paham Rachel tuh? Oke, itu adalah plane mirror. Dia mesti melalui presence of light. Dia mesti ada cahaya
baru image kita boleh terjadi. Oke, next kita akan masuk convex lenses. Convex apa salah satu example for convex lenses? Spek mata. Yes, spek mata kan? Oke. Next kita masuk convex lenses. Untuk convex lenses, dia a bit complicated compared to lens mirrors and concave. Kenapa? Sebab dia punya characteristic of image, dia is depending on the distance of the object from the lens. Jadi dia berdasarkan dia punya apa? Distance, jarak jauh dia. Makin ke depan, size dia makin besar. Kalau makin ke belakang, size dia mengecil macam itu. Oke? Jadi itu yang kita perlu belajar untuk hari ini. Jadi formation of image by convex lens, dia berdasarkan presence of light juga. Dia mesti ada cahaya baru boleh terjadi. Sebab kalau dalam gelap, dapatkah kita nampak? Tidak kan? Oke. Jadi karakteristik dia. Oke, first kali tengok dalam nota tuh, cikgu ada bagi gambaran nih. And then this one is the lens. Peminat kau kata lo? Tidak. Woi, banyaknya peminat kau. Oh, bukan kau? Siapa? Cikgu kau? Oh, sorry. Cikgu punya peminat dulu. Oke, ini gambar. Ini F. Ini F. Kenapa penting untuk kita belajar benda ini? Sebab kita mau tahu berdasarkan jarak dia akan form image, karakter image yang berbeza. Jadi kita perlu tahu satu-satu benda ini. Apa yang kita apa? Ini. Oke, first kali. Ini adalah objek kita. Artinya diri kita sendiri. Kita berdiri. Objek kita ini adalah apa? Lens apa nih? Yes, convex lens. Jadi jarak di antara F nih, apa? Ini kita panggil as focal point. Focal point. Ini focal point. Ini F kecil. Apa tuh F kecil? Distance. Distance apa? Ini kita panggil C. Apa nih C? Optical center. Maksud dia di pertengahan antara objek dengan image. Ini adalah image. Jadi, what is F? Focal length. Hah? Focal length. Focal length, yes. Ataupun kita boleh panggil distance between focal point to optical center, kan? Oke. Oke, ini U, ini V. U ini apa? Jarak antara objek dengan optical center. Ini jarak antara, nampakkah? Tidak. Image and optical center. Jadi daripada sini kita mesti tahu first apa benda ini semua. Apa F this one is represent for what, C is what, F small f is what. Then baru kita boleh belajar apa karakteristik dia. Sebab karakteristik dia tidak straightforward macam plane mirrors and concave. Dia based on apa yang cikgu sebut tadi. Karakter dia, yes.
of convex lens depends on the distance. Berdasarkan jarak. Oke, first kali tengok dalam table tuh. Tengok dalam table di sebelah kali ya. Adakah? Table sebelah. Oke, tengok. Kita object distance dia. Dia tulis sana object is further than 2f. Oke. Let's say lah di sini ada 1f lagi, 2f. Maksudnya apa? Focal point yang kedua, kan? Ya, focal point yang kedua. Depends on the distance of object from optical center. Oke, first kali dalam table tuh ditulis apa? U lebih kecil daripada 2f. Object is further than 2f. Salah lebih dari kan? Atau lebih besar. Jadi, let's say, dia punya object is further than 2f. Macam inilah objek dia di belakang 2f. Jadi, apabila di belakang 2f ini, apa yang akan terjadi? Dia punya image akan fall on. Coba tengok dalam table itu. Akan fall on between kan, in between f and 2f, jadi dia akan fall on here. Jadi karakter yang kita akan dapat adalah kita akan dapat real image, apalagi inverted, and then smaller kan, smaller. Oke. Kamu ingat saja, kalau objek itu dia di belakang 2f, dia akan lebih kecil. Dia akan lebih kecil dia punya image. Tapi kalau objek itu di 2f, dia akan jadi apa? Coba tengok yang kedua punya. Dia akan same size kan? Oke, jadi take note di sana, kamu tulis kalau objek di belakang 2f, dia akan karakteristik smaller than object, dia akan lebih kecil dari objek. Tapi kalau objek dia on the 2f, Same size. yes, same size. And then yang kedua, object between f and 2f, di antara dua ini. Objek ini jangan terletak di antara dua focal point. Size dia apa? Expected, makin apa? Besar lah kan? Besar, makin besar. Then kalau dia punya objek di F, apa? Dia makin besar, tapi dia infinity. Maksud dia, ya sangat besar, sangat besar. Sebab kalau kamu tengok, oke nantilah. And then object is nearer than F. Lebih dekat. Jadi maksudnya apa? Sepatutnya lagi besaran. Oke. Jadi kenapa boleh terjadi begitu? Kalau kamu tengok, kalau objek dia di belakang nih, kamu tengok, kalau objek dia di belakang, dia punya pencahayaan, dia akan pergi sini, dan dia akan turun di F. Jadi image yang form nih dia lebih dekat. Tapi kalau dia letak di depan sedikit, contoh di sini, ini dia pergi, ini dia punya light tuh dia akan pergi ke belakang. Jadi dia lebih besar. Oke? Kenapa dia begitu? Jadi kalau yang image form at infinity itu dia akan guna untuk apa? Tengok teleskop kan? Apply for teleskop.
sebab kita boleh direct nampak seluruhnya teleskopis forward. Bintang kan, tengok bintang macam tu. Oke, itu karakteristiknya for each of the distance. Then we move to Concave. yes, concave. Then we move to concave lens. Untuk concave, dia punya karakteristik of image, is it influenced by the distance or not? No, right? Oke, jadi di sini untuk concave lens, image yang form tuh dia tidak influence dengan jarak antara optical center dengan object. Object is not influenced by object distance. Jadi for karakteristik dia, kalau kita tengok kan, dia punya ada gambar kan, cukup bagi di sana, ada kan? Kalau tengok dari gambar dia tuh, objek dia tuh di mana? Di antara 2F sama F. Yes, di antara 2F dengan F kan. Jadi kalau tengok dia punya apa namanya dia tuh? Yes, image dia bukan di luar kan? Dia di dalam. Jadi dia punya image akan lebih kecil. Dia bukan di luar lens, dia di dalam. Sebelum itu concave lens. Jadi karakteristik dia is virtual. Apa virtual sudah? Apa maksud dia? Tidak betul. Ya, tidak betul lah kan. Objek itu kita tidak boleh pegang. Upright and smaller in size. Apa beza antara convex dengan concave? Daripada image yang kena form tuh, for convex dia image dia is real. Ini real, virtual kah? Virtual and enlarge. Dia opposite. Satu dia membesar, satu dia kecil. Jadi selalunya for convex, both of the convex and concave lens is used for spectacles. Tapi dia ada banyak type of spectacles kan. Dia ada yang untuk long sightness, short sightness. For convex dia untuk yang rabun jauh. Oke, yang rabun jauh. So kita tidak nampakkan, jadi dia tolong kita kasih enlarge. And then untuk yang concave lens, dia untuk rabun dekat. Oke, take nota. Oke, untuk concave lens, dia untuk rabun dekat. Kenapa kita guna concave? Sebab kita TP nampak dia besar. Kan kalau orang rabun dekat nih, dia tidak dapat nampak dekat-dekat. Jadi